send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan. Pusatkan hati kita, pusatkan pikiran kita. Mari kita sembah Sang Raja, Raja yang luar biasa, Tuhan kita yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sore ini Tuhan Yesus. Layakan kami untuk kami memuliakan Engkau, layakan kami untuk memuji Engkau Yesus. Kami percaya tidak ada satupun kuasa yang mampu menghadapi kuasa-Mu Tuhan saat hari ini. Terima kasih Bapa, kami bebaskan kuasa-Mu bekerja, memenuhi setiap hati, setiap jiwa kami. Jemaat menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ada pujiannya sekali lagi. Biar pujian menjadi awal kita. Haleluya Yesus. So
Muliakan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memuji memuliakan Engkau, ada kuasa yang mengalir tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga kami mengalami kemenangan Tuhan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kebebasan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Melalui bibir lidah kami Tuhan, kami mau sorak-sorai melalui tangan kami Tuhan. Kami mau melompat-lompat melalui tangan kami Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala Raja yang layak terima pujian dan penyembahan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami siap memuji dengan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam saudara. Salam saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Pada saat ini kita memulaikan Engkau. Ini waktu yang sangat luar biasa. Ini adalah hari di mana Tuhan tetap ditinggikan dalam setiap kehidupan. Amin saudara. Mari kita pujian ini. Kaya
pujian untuk kemuliaan untuk selama-lamanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sedang bangkit berdiri saudara. Kita mau menyembah Tuhan Yesus sebelum kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan mengajar kita untuk menghitung setiap hari demi hari, jam demi jam, betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapa Tuhan sangat merencanakan hal yang indah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Setiap permasalahan, setiap apapun yang terjadi, saya katakan itu bukan kebetulan, itu karena rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun itu pencobaan, kami percaya bahwa Tuhan sedang rancangan-rancangan yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ini dengan bijaksana Tuhan Yesus.
firman yang mencipta itu Tuhan yang bekerja di antara kami saat ini. Kami buka hati kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami. Kau menjamah setiap kami yang hadir. Terima kasih untuk perkenanan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan baca ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Coba dengar baik-baik, firman Tuhan tidak lebih dari 10 sampai 15 menit. Oleh karena itu, tangkap dengan baik, karena firman Tuhan itulah yang bisa mengubahkan kita. Yohanes 20 ayat yang ke-21 mulai mengatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Peristiwa yang barusan kita baca yang menjadi berkat bagi kita adalah saat-saat di mana Tuhan Yesus sudah mati, lalu dia bangkit dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Berturut-turut dia nampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada murid-murid itu. Saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa harus Tuhan nampakkan dirimu kepada murid-murid? Kenapa Tuhan Engkau harus menampakkan dirimu kepada manusia? Sekarang kalau Mbah Markona tiba-tiba cucuk buka pintu lalu datang ke sini, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Apa? Kaget? Kaget ya? Bagaimana kalau Ibu Munti? Sama kaget. Anda kaget, tapi kalau dia datang sekarang itu langsung saya peluk. Kenapa kaget? Halo, kenapa kaget kalau Mbak Markona datang sekarang? Halo, kenapa kaget? Karena sudah mati. Karena pemahamanmu salah. Orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia tetap hidup. Seandainya mereka datang ke sini, malam ini datang ke sini, apa masalahnya? Oh, belum pernah terjadi. Ya memang, saya tidak mengatakan pernah terjadi. Seandainya datang, saya tidak kaget. Anda mungkin akan kaget, kalau saya tidak. Kenapa? Karena saya tahu mereka hidup. Wah, di Cikalan sekarang, di kuburan Cikalan, 100% benar. Gali pasti ada. Makanya dia adalah roh. Roh kembali kepada yang menciptakannya, kata firman Tuhan. Jadi kalau mereka pun datang bersama dengan Tuhan Yesus, ada di tengah-tengah kita, mata kita tetap tidak melihatnya. Mata jasmani kita. Tapi seandainya kita katakan, Tuhan, buka mata rohani saya. Seperti
goncangnya Elisa melihat tentara Tuhan, yaitu malaikat-malaikat memegang pedang di sekeliling gunung-gunung. Lalu Tuhan buka mata kita. Mungkin saja malam hari ini Tuhan Yesus bertahta di tengah-tengah kita, membawa juga rohnya Mbah Markona. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Maka baca firman Tuhan supaya kita tidak tersesat. Lalu ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, seandainya Mbah Markona datang bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kan kita sedang ada dalam memperingati 40 harinya, betul ya? Tapi saya tanya dulu, Bapak tadi saya panggil Mbah Markona ya, benar? Nggak pingsan? Oh, bisa lihat nggak kalau saya panggil? Bisa melihat? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah roh. Betul ya? Saya tidak tahu saudara-saudara, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan selalu ajaib. Kalau kita dengan benar menyembah Dia, memuji Dia, Tuhan, kami mengasihi Mbah Markona. Sekarang malam hari ini kami mau menyembah Engkau, karena Dia sudah Tuhan perkenankan lebih bertahun-tahun bersama-sama dengan kami. Sekarang sudah 40 hari ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus tidak mustahil membawa rohnya. Ayo ikut bersama-sama. Kamu lihat jemaat Bunga Bakung, kamu lihat orang-orang yang mengasihi kamu sedang ada sekarang. Bisa moco kan? Mbah Markona bisa moco? Gak bisa? Gak bisa apa-apa Mbah Markona itu. Halo? Kalau tidak bisa apa-apa bukan surga namanya. Dibuat Tuhan sempurna. Maka bersama-sama dengan kita bisa jadi Tuhan Yesus membawa Mbah Markona. Lalu Dia ketika kita memuji, mulia namamu Tuhan, Dia juga ikut. Wah, dia nggak ngerti lagu itu. Kamu salah. Ketika sudah sampai di surga, jangankan lagu itu, lagu-lagu indah yang dari surga itu, Dia mampu menaikkannya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar adalah ketika Tuhan Yesus bangkit, lalu Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan satu di antara murid-muridnya itu tidak percaya, yaitu Thomas. Sampai Tuhan Yesus memperlihatkan lubang yang ada di tangannya, dan Tuhan Yesus mengatakan, ayo tunjukkan tanganmu, jarimu ke lambung, bekas lambung tusukan ini. Tapi tidak sempat dia menjamahnya, lalu dia tersungkur. Kenapa Tuhan Yesus kok kelihatan? Kenapa Mbah Markona dibawa ke sini tidak kelihatan? Kenapa Ibu Munte dibawa ke sini nggak kelihatan? Karena mereka masih memiliki tubuh yang baru dalam bentuk roh, sedangkan tubuhnya masih ada di cikalang. Suatu hari bunyi sangkakala berbunyi, kira-kira begini. Kira-kira begini. Ayo nangkap. Waduh. Lalu Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa itu orang-orang kudusnya? Roh-roh yang tadi. Lalu yang di dalam kubur bangkit. Apakah masih, aduh sakit tanganku, ada platinanya di tangannya? No, karena sudah tubuh
tubuh yang baru. Itu sebabnya murid-murid itu tidak mengenal dia, tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dia tahu hadirat ini adalah hadirat Tuhan. Ketika dia datang beserta dengan orang-orang kudusnya, ada Ibu Munte di sana, ada Mbah Markona di sana. Lalu tubuh mereka bangkit dari dalam kubur. Tubuh itu menjadi satu dengan rohnya. Tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Disitulah kesempurnaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dibilang yang sulung dari antara semuanya. Kenapa? Karena dialah yang memulainya. Bangkit dari kubur, dia mengenakan langsung tubuhnya. Kenapa kok dikenakan tubuhnya? Halo, ketika kubur itu dibuka, di situ enggak bangkai jenazah Tuhan Yesus? Ada enggak jenazahnya di situ? Tidak. Sudah bangkit. Dia sudah menjadi tubuh kemuliaan. Tuhan mau mengatakan, ya seperti inilah nanti. Seperti inilah nanti tubuh kemuliaan Anda dan saya, orang-orang kudus yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sudah sampai di surga. Oke, dengar saudara-saudara, orang yang meninggal pasti meninggalkan sesuatu. Percaya itu? Katanya kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belalang ya? Bilalang. Belang? Belang. Ada yang bilang taring juga. Ya harus terserah. Ya kan? Pokoknya meninggalkan sesuatu. Lah kalau gajah meninggalkan sesuatu, harimau meninggalkan sesuatu, lalu manusia meninggalkan sesuatu enggak? Halo, meninggalkan sesuatu enggak? Iya pastilah. Ada dua hal yang ditinggalkan. Dengar ini baik-baik. Yang ditinggalkan ada dua. Ada satu yang mencelakakan dunia, dan yang satu lagi ada benih ilahi. Saya tidak bicara tentang apa yang mencelakakan dunia, tetapi manusia mati atau meninggalkan apa yang disebut dengan yang ilahi. Itu tidak dia bawa, itu tinggal. Lalu yang terjadi adalah, lihat peristiwa bagaimana malaikat Tuhan dengan penghulu di udara bertengkar dengan apa? Kepada apa? Mayat Musa. Aduh, ini oke, begini saja. Ketika seseorang meninggal, lalu dia terima, sebelum dia meninggal, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka pada saat itulah dia diangkat menjadi anak. Dan saat dia diangkat menjadi anak, disebut dengan dilahirkan kembali. Dan itu ditandai dengan baptisan. Lalu pada saat orang itu melakukan sesuatu, ada dua hal. Yang pertama, dia melakukan yang sia-sia. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia memiliki hasrat yang kuat akan Tuhan, lalu dia berhubungan intim dengan Tuhan, begitu intimnya dengan Tuhan, dia terus bergumul dengan Tuhan, maka ini akan melahirkan apa yang disebut dengan perkara-perkara rohani. Pikiran manusia, pangkat, kekayaan tidak bisa melahirkan apa yang rohani. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, pada pagi hari tiba-tiba matanya terbuka, lalu dikatakan, Tuhan Yesus terima kasih, hari yang baru, selamat datang. Saya memulai hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Lalu mulai dibangun hubungan, dimulai hubungan dengan Tuhan. Lalu pada saat itu
semakin jauh, lalu mulai ingat saudara-saudara yang lain. Tuhan, kemarin si A minta doa, Bapak, sekarang mari Tuhan tumpangkan tanganmu. Tumpangkan tanganmu atas dia. Dia sedang sakit. Mari Tuhan yang baik, Bapa yang baik, tumpangkan tanganmu atas dia. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang mampu menjangkau dia. Contohnya, sekarang dia ada di Medan. Tuhan menjawab. Dia yang sudah meminta doa. Tuhan hatinya haus akan engkau. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tanganmu. Lalu mulai keluar sesuatu dari hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin air mata kita keluar, lalu kita mungkin memegang kaki Tuhan dan kita katakan, Tuhan Yesus, janganlah engkau lalui, dengarkan doaku, jamah dia, selamatkan dia, sampai benar-benar kata-kata itu keluar dari hati kita. Keintiman ini dengan Tuhan, lalu itu menghasilkan sesuatu. Itulah yang disebut, ketika dia menghasilkan sesuatu, itulah yang disebut dengan yang ilahi atau yang rohani. Apa yang terjadi? Lalu kita lihat firman Tuhan. Kalau doa kita lalu diterima, artinya ketika kita memohon kepada Tuhan untuk dia tumpangkan tangannya, kira-kira Tuhan mau nggak menumpangkan tangan? Pasti mau. Lalu Tuhan segera pergi ke Medan. Oh, yang kita doakan masih tidur, sedang tidur. Lalu Tuhan tumpangkan tangan. Sesuai dengan permintaan kita, permohonan kita. Ketika dia tumpangkan tangan, ada dua hal yang terjadi. Dia bisa menerima itu, tapi dia bisa menolak itu. Tetapi dalam dua hal ini, tetap perkara itu adalah perkara yang rohani. Kalau diterima, maka itu bagiannya. Dan kita, bagian kita semakin mengasihi Tuhan. Kalau itu ditolak, firman Tuhan katakan itu akan kembali kepada kita. Tapi terkadang begitu banyak doa-doa yang kita naikkan, tiba-tiba di perjalanan si iblis mencurinya. Loh, kok bisa si iblis mencuri doa kita? Ya, ketika Tuhan perintahkan berkat kepada Daniel, maka penghulu udara di daerah Persia, kata firman Tuhan, menghambat berkat itu. Sampai turunlah Mikael untuk berperang dengan malaikat itu. Lalu berkat itu dibawa oleh malaikat, diberikan kepada Daniel. Sebenarnya berkat ini sudah diperintahkan Tuhan sejak sekian lama, tetapi kami dihambat. Sekarang Mikael masih berperang, kata Gabriel, masih menghadapi mereka, tapi saya membawa berkat Tuhan ini kepadamu. Dihambat. Dan bisa juga itu dicuri berkat, karena si iblis adalah pencuri dan pembinasa. Bagaimana itu dicuri? Kalau anda sedang didoakan oleh seseorang, bisa jadi berkat itu dicuri. Tuhan berkati dia, diberkati sama Tuhan, tapi diambil oleh iblis. Kenapa? Apa hakmu untuk memberikan berkat kepada dia? Lihat kehidupannya. Lihat kehidupannya. Itu adalah orangku. Sekalipun dia tidak menyembah aku, tapi perlakuannya sehari-hari. Semua apa yang saya katakan itu yang dia lakukan. Kalau malam tiba, lalu apa dia? Dugem. Lalu minum sampai mabuk, tadabus. Ini orang didoakan. Memang Tuhan punya cara untuk menyelamatkan dia. Tetapi berkat itu, ketika diperintahkan oleh Tuhan, itu dicuri oleh si iblis. Oke, saya tidak akan melanjutkan ini. Banyak hal yang mau saya katakan kepada Anda, tapi saya ingin poinnya saja sekarang. Lalu bagaimanakah dengan Mbah Markona? Dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ini dulu yang penting. Artinya dia sudah menjadi anak Tuhan. Lalu di dalam hidupnya
Suatu hari mungkin dia berjalan, lalu tanpa dia sadari firman Tuhan yang dia dengar bekerja dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil sedang lewat, nangis. Kenapa nangis? Duitku tiba, piro, 1.000. Lalu apa? Oh, 5.000. Lalu dia mulai melihat uangnya. Aduh, duitku 5.000. Udah apa-apa, yang penting anak ini gak nangis. Lalu diberikan itu uang 5.000 supaya anak itu diam. Hei, dengar baik-baik, ini sangat menyentuh hati Tuhan. Apapun yang menyentuh hati Tuhan, itu menjadi perkara rohani dalam kehidupan kita. Perhatikan ini baik-baik. Apapun yang menyentuh hati Tuhan, itu menjadi perkara rohani dalam hati Tuhan. Dan perkara rohani ini, setiap perkara rohani muncul dari kehidupan anak-anak Tuhan, maka itu akan menjadi benih. Katakan sama-sama, benih. Benih, basa Jawane winih. Dan itu langsung tertanam. Lalu siapa yang mengambil ini? Siapa yang mengambil ini? Kita malam hari ini. Setiap berkat-berkat yang ditanam, setiap hal rohani, hal yang ilahi yang ditanam pasti ada. Yang ditanam menjadi benih dalam kehidupan Mbah Marwana. Malam ini kita harus terima. Amin. Itu tidak bisa dicuri oleh si iblis. Tidak boleh. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ditentukan malam hari ini, dibawa dari segala penjuru untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk menerima benih itu. Wah, enggak pernah melakukan benih itu katamu. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam kehidupannya pasti terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu, entah itu kapan, pasti terjadi sesuatu. Dan itu menyentuh hati Tuhan. Apapun kasih yang keluar dari hidup kita, apapun kasih merupakan cinta kita kepada Tuhan yang keluar dari hidup kita, itu adalah benih. Benih itu yang akan kita terima. Amin. Amin. Nah, supaya cepat, saya akan mengatakan begini. Dalam ayat 21 dan 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya, yang bisa mengaktifkan semua benih itu dalam kehidupan kita adalah hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Disebut dengan Parakletos, penolong, penghibur, yang menyertai kita, yang mengajari kita, yang membawa hati yang dekat melekat kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, itu sudah pasti akan melahirkan hal yang ilahi atau hal yang rohani. Seperti apa yang kita lakukan malam hari ini. Anda bisa melihat ketika tadi para penari mengayunkan tangannya. Oh, ya penari ya. Mereka menari. Wah, bagus. Apakah hanya begitu? No. Bagi Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan. Ketika mereka menari sebagai dayang-dayang Tuhan, mereka setiap kali mereka mengayunkan tangannya, itu adalah cinta kepada Tuhan. Mereka diperkenankan menghiasi tahta Tuhan. Para pemusik naikkan pujian, memainkan musiknya. Suara itu menyatu dengan tarian, menyatu dengan suara kita, seperti spiral yang naik ke tahta Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Betapa ajaibnya ketika kita melayani di hadapan Tuhan. Itu semua akan menjadi benih. Amin. Kehadiran Anda hari ini juga akan menjadi benih. Ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hal yang sungguh-sungguh, pasti menjadi benih. Karena Roh Kudus akan membuat semuanya itu menjadi benih dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa diaktifkan oleh Roh-Nya Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus. Itulah Roh Kudus.
ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan katakan, setiap engkau meminta-minta, maka akan diberikan kepadamu. Kalau apakah ada seorang anak meminta roti diberikan, minta telur diberikan ulang? Enggak. Apalagi Bapa di surga. Ketika kita minta Roh Kudus, maka Dia akan berikan Roh-Nya, bagian yang terdalam dari dirinya, untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita, untuk menyertai kita. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu lewat kehidupan kita, lewat pribadi kita, disebut dengan benih. Jadi Roh Kuduslah yang memegang peranan. Itulah kata firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus mulai melakukannya, memberikan itu dalam kehidupan kita, maka sesuatu pasti terjadi. Firman Tuhan mengatakan, kita akan diberi wibawa. Kalau kamu katakan dosanya diampuni dosanya, kata Tuhan. Apakah Tuhan main-main? No. Kalau engkau katakan dosamu diampuni, dosanya diampuni. Kalau engkau katakan dosamu tetap ada, dosanya tetap ada. Itu tadi kata firman Tuhan dalam ayat 23. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengaktifkan semuanya. Maka penting bagi kita menerima ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda rela benih yang ditanam dalam kehidupannya Mbah Markona akan dicuri oleh iblis? Rela? Tidak. Mari bangkit berdiri, kita akan terima itu. Semua kita bangkit berdiri, terima benih, semua benih itu tidak boleh ada yang dicuri oleh iblis. Itu menjadi bagian kita malam hari ini. Itu menjadi bagian kita malam hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Musik stop dulu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Tuhan sekarang. Ini kami Bapa. Ini kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, ini kami. Sekarang kami membuka hati kami. Kami membuka hati kami. Buka apamu? Kami membuka hati kami sekarang ya Tuhan. Kami terima semua yang ilahi, yang pernah menjadi benih dan tertanam. Semua, baik yang dicuri oleh iblis, kami ambil dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman itu menjadi milik kami. Karena kami terus akan diperbaharui, kami terus akan disempurnakan oleh benih-benih dari orang-orang yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Sekarang ini mereka sedang berdoa bagi kami. Sekarang orang-orang itu, Ibu Munte, Mbah Markona sedang berdoa untuk kami yang ada di sini. Sekarang kami terima semuanya. Kami buka hati kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami. Ya Tuhan. Mari buka hati kita. Berkat itu akan kita terima. Terjadi
Kona, Bu Naning, Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan. Dan setiap benih-benih yang ditinggalkan, kami akan bersama-sama Tuhan melanjutkan perjuangan mereka Tuhan. Dan bawa kami kepada perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam perkenanan Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, bantu kami Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Hati kami Bapa, hati kami Tuhan, biarkan hati kami ini tetap terus melekat kepada hati-Mu Tuhan. Dan biarkan kedua lutut kami tetap terus berlutut di hadapan-Mu Bapa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau Tuhan dituntun oleh Engkau di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang lepas dari surga akan terlepas di bumi Tuhan. Dan itu akan kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang tetap terus Kau berikan bagi kami, untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang tetap terus Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kami adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Kiranya benih firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan melanjutkan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selesai sudah, silakan duduk saudara. Selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta berapa orang di sini keluarga dari Bapak Kona? Angkat tangan, angkat tangan. Dari keluarga 1, 2, 3, 4. Kasihkan 4 kursi di depan. Kita akan berdoa bagi mereka. Haleluya. Jangan terlalu dekat, biar penari nanti di situ. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Oke, di situ saja 4 dekatkan aja. Jangan terlalu dekat. 4 dekatkan aja, jangan terlalu dekat. Oke. Ayo silakan maju, kita berdoa untuk mereka. Khusus untuk keluarganya, keluarga yang ditinggal. Sekarang air mata akan dihapus oleh Tuhan dari mata mereka. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Kami berdoa untuk mereka Tuhan yang ditinggal oleh Bang Markona. Mereka duduk di hadirat-Mu sekarang Tuhan. Sekarang berkati mereka. Tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat dari tempat yang maha tinggi turun atasmu. Diberkatilah engkau yang melakukan sesuatu untuk Tuhan lewat kehidupannya Bang Markona. Diberkati engkau malam hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat. Sukacitamu akan penuh di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Engkau yang sudah melakukan sesuatu cinta karena engkau mencintai, engkau lakukan sesuatu untuk Mbah Markona selama hidupnya. Sekarang engkau diberkati. Turunlah berkat atasmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Di kesendirianmu engkau tidak sendiri, tapi Roh Kudus akan menyertai engkau. Sesuatu yang indah yang akan Tuhan bukakan dalam hidupmu mulai dari sekarang. Tuhan menjagamu dalam nama Yesus. Tuhan memeliharamu sampai engkau dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atasmu sekarang. Saya perintahkan semua sel-sel dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sudah melakukan sesuatu bagi Mbah Markona ketika dia hidup, sekarang engkau akan menerima balasan dari semua kebaikanmu. Tuhan sendiri yang akan menumpangkan tangannya atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita akan pulang dalam damai sejahtera sekali. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Engkau para penari, diberkatilah engkau yang menghiasi takhta Tuhan. Diberkatilah engkau sejak malam hari ini. Para pemusik, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Engkau yang sudah mempersembahkan suara yang indah di hadapan Tuhan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pemimpin pujian, engkau semua jemaat yang datang malam hari ini, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mencuri berkat itu. Sekarang terimalah dengan iman. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus membawa engkau semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin datang dekat dengan Tuhan sumber segalanya. Persekutuan dengan Roh Kudus memelihara engkau, menjaga engkau, memproteksi engkau mulai malam hari ini, sepanjang hidupmu, bahkan sampai selama-lamanya. Mari